Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat channel YouTube adalah Okta dimanapun berada. Dalam konten kita hari ini kita membahas tentang profil ya seorang pelari olahragawan yang luar biasa di Tanjung Pinang. Namanya Mas Toto Prijanto. Beliau ini adalah warga Tanjung Pinang dan luar biasa. Aktivitas lari adalah suatu kebutuhan bagi beliau sepertinya. Betul. Oke, mungkin di awal kita perkenalkan dulu Mas. Mas ini latar belakangnya seorang pelari dan mulai dari sejak kapan mulai berlari Mas? Saya berlari itu dari tahun 2018. Bagus ya. Sebelumnya saya lebih fokus di fitness. Fitness. Habis itu mulai 2017 baru fokus ke lari. 2017. Berarti dengan usianya yang sudah mungkin sekarang berapa? Sekarang udah 44 Mas. 44. Terbilang terlambat Jalan-jalan ya? 44. Jalan 44. Berarti mundur ke belakang masih umur 40 ya? 39? Masih 39. 39. Mulai rutin berlarinya. Rutin full. Memang untuk seorang atlet terlambat, tapi tidak ada terlambat untuk bagi yang hobi lari Mas ya? Oke, betul. Jadi hobi kalau lari. untuk hidup sehat, lupakan umur. Baik, oke. Apa yang melatar belakangi mulai dari fokus fitness ke fokus lari Mas? Waktu itu ada kejenuhan di fitness. Ya. Habis itu pengen nyoba hal baru. Setelah merasakan maintain di lari itu kayaknya badan itu lebih fleksibel, lebih kuat aja, lebih ringan. Akhirnya habitnya dapat di lari. Akhirnya dapat kayak suatu kebutuhan di lari. Oh ya, Mas ini seorang apa pekerjaan profesinya Mas? Saya berdinas di Wing Udara 1 Penerbangan TNI Angkatan Laut. Wah, seorang anggota ya, seorang anggota TNI Polri. Dan itu memang suatu olahraga itu adalah wajib ya, hal yang betul. wajib. Dari kantor itu pasti udah suatu kewajiban. Kewajiban. Namanya seorang anggota pasti dituntut fisik yang bagus dan prima. Apalagi ini kerja di lapangan juga ya, kalau betul. Di wingnya ya, bagian betul. ini. Saya di air crew di penerbangan TNI Angkatan Laut. Jadi sangat Wing Udara 1. Fisik dan kesehatan yang prima dalam pekerjaannya Mas ya. Betul. Oke, jadi Mas nih luar biasanya larinya anti mainstream ini, setiap hari dan long run. Itu bisa rata-rata berapa hari Mas larinya? Saya hampir tiap hari, cuma untuk larinya saya combine dengan latihan-latihan yang lain seperti latihan sprint, latihan interval juga. Dan Sabtu Minggu biasanya saya pakai untuk long run. Sekali long run itu biasanya berapa jauh? Saya kadang-kadang lebih ke kebutuhan badan biasanya. Kalau nyaman saya biasanya berkisar di 20 kilo, kadang-kadang 25 km. Di sekitar itu aja kalau untuk harian. Jadi udah biasa berlatih supaya biasanya untuk melupakan kejenuhan, ada motivasi, ada lomba. Pernah ikut lomba nggak Mas? Lomba kalau ikut lomba sudah waktu di AUT penerbangan di Surabaya. Juaranya pastinya? Kelompok umur juara 1. Terus waktu itu untuk juara umumnya juara 3. Jadi 2 kategori. 2 kategori dapat sekaligus ya. Luar biasa diborong sama Tanjung Pinang waktu itu ya. Oke. Kalau event-event tarkam yang open sifatnya gitu Mas, yang diadakan oleh apa gitu? Karena di luar dari satuan. Di luar satuan itu kemarin kan waktu terdampak COVID kita jadi kan jarang ada yang offline kan ya. Larinya baru belakangan ya. Baru belakangan aja. Berarti begitu masuk COVID kita mulai rutin berlarinya. Berarti sudah siap ini dengan kondisi yang setiap hari lari dengan program latihan intervalnya, sprint juga, long run. Dalam seminggu berapa kali long run? Long run biasanya saya ambil untuk weekend aja Mas. Oh, weekend aja. Weekend. Kalau yang lari-lari biasa itu? Biasa saya biasanya selingi dengan lari sprint sama penguatan otot, workout kalau enggak strength training. Jarak dan waktu durasinya berapa? Biasanya saya nggak lama kalau untuk hari-hari kayak untuk hari kerja gitu. Kayak untuk 5 kilo kami paling biasanya cuma 5 kilo. Tapi dengan tes yang agak cepat. Pace-nya ya. Oke, jadi untuk menjaga kondisi tubuh tak prima dan performa larinya juga mendukung. Mas Toto juga ternyata orang yang sangat menjaga pola makan ya dalam
kesehariannya. Ini seperti apa kunci suksesnya untuk kita tetap prima berolahraga, Mas? Konsumsinya Kunci seperti apa? prima untuk penunjang kita itu yaitu yang pertama pasti istirahat cukup, Sudah cukup. eh, pola makan yang seimbang dan Iya. sehat tentunya. Lebih dibanyakin ke protein sama Protein. serat. Untuk karbohidrat tetap kita butuh, cuma tetap kita harus batasin. Porsinya dikurangi, Mas, ya? Betul betul Masih betul, ya. betul betul. Makan tetap 3 kali sehari berarti itu. Tetap Tetap 3 kali sehari. Dan Mas nih doyan ngopi nggak? Biasanya banyak masyarakat Tanjung Pinang suka ngopi nih, kedai-kedai kopi kan? kopi. Ah. Saya bukan pecandu kopi. Oh, iya, iya. Cuma kalau Segarnya untuk aja. ritual sejak saya intent di lari itu, Sebelum subuh. saya biasanya awali dengan air putih 1 gelas. Mm-mm. Habis itu kopi pahit 1 cangkir gitu. Mm-mm. Habis itu saya makan ringan. Makan ringan. Biasanya cukup 3 butir kurma, kalau enggak ya 1 buah pisang. Terutama untuk long run ya, kalau Siap, dari betul, betul. jarak jauh. Betul. Oh, tapi tentu habis lepas itu kita sarapan seperti biasa. Sarapan lagi nggak? Pagi-pagi sarapan. itu? Sarapan ya. Atau Setiap nggak habis- nunggu makan siang lagi? Eh, Setelah lari itu Setiap lari pasti langsung makan. langsung makan. Yap. Tanpa Biasanya muda ya? kita ngejar untuk yang makanan yang bersih dan sehat. Bersih dan artinya apa nih, Mas? Bersih dan sehat dalam arti lebih banyak ke buah, Buah. sama makanan yang banyak mengandung Ya, protein, vitamin, protein, Protein, mineral, ya, betul. memulihkan kembali tenaga. tenaga kita yang habis ya. Ya betul betul. Satu lagi, Mas juga mulai bergabung ya otomatis dengan grup runner Tanjung Pinang. Sebelumnya apa sih manfaat atau perbedaan Mas kalau dengan kita pribadi aja atau dengan gabung komunitas, Mas? Setelah bergabung apa Banyak banyak ya. perbedaannya, dan banyak kita setelah saya bergabung di grup runner Tanjung Pinang itu banyak sisi positif yang bisa kita ambil. Iya. Salah satunya kita bisa meminimalis kejenuhan kita Iya. selama lari solo atau lari sendirian. Terus kalau kita di komunitas itu kan lebih mental kita itu lebih terjaga. Habis itu pertemanan juga kita tambah luas, Iya. terutama itu, Mas. Gitu ya. Berarti tentu banyak manfaat ya, walaupun Betul. memang mungkin ada minusnya, tapi ya tetap lebih banyak manfaatnya kalau kita bergabung dengan grup runner ini, apalagi rutin olahraga lari bersama ya. Betul. Oke, satu lagi Mas, untuk kedepannya targetnya seperti apa? Apakah ada yang ingin dicapai Mas yang kita rutin lari ini? Kalau Prestasinya? target pribadi yang ini capai, insya Allah kalau emang ada event half marathon atau full marathon, Siap insya ya? Allah saya siap Mantap. berpartisipasi di Lomba aja ya? lomba Kepri ini. Karena menurut Mas tantangannya apa nih Mas kalau lomba-lomba seperti itu? Apalagi yang full maraton ya. Tantangan di full marathon yang jelas kita Mental butuh tadi. progres yang bukan sebentar, perlu waktu yang Persiapan. lama untuk mempersiapkan, karena di lari full marathon bukan cuma masalah fisik, tapi lebih ke mental, fisik, dan pola makan yang benar. Jadi Mas Toto walaupun umurnya memang sudah tidak muda lagi ya, dah Ya, ini betul. memasuki parubaya 44 ya, 44 tahun, dan kebanyakan di usia seperti itu orang sudah Mulai sangat minim ya, ya beraktivitas untuk olahraga, malas berolahraga. Mas olahraga. Nah, Mas Toto pribadi apa ya yang membuat motivasinya? Untuk motivasi saya pribadi, bahwa yakinlah bahwa umur itu adalah sebuah hanya angka. Kalau kita memanage dengan bagus dan benar, insya Allah semakin tua pun kita akan bisa semakin prima, Ya, dan fisik kita bisa semakin terjaga. Itu aja. itu aja. Oke, sobat channel YouTube Pedalan Okta dimanapun berada, cukup sekian dulu wawancara kita bersama Mas Toto Prijanto, adalah seorang anggota TNI yang sangat luar biasa. Beliau penyuka olahraga, terutama sekarang lari ya yang tekuni beliau, dan beliau juga salah satu ambasador dari runner Tanjung Pinang. Oke, cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.